wabarakatuh, Bu. Nama saya Nevina Laili, mau mempertanyakan masalah kurangnya minat baca siswa atau literasi siswa gitu. Berdasarkan World Most Literate Nation, Indonesia memasuki peringkat bawah 60 dari 61 negara di Indonesia di dunia. Jadi apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan kurangnya minat baca siswa tersebut, Bu? Terima kasih. Saya pun sampai bertanya kepada mereka begitu, kenapa mereka sampai ngantuk gitu, tidak termotivasi atau tidak punya keinginan atau tidak punya effort lah gitu untuk belajar bahasa Inggris begitu. Em, Mereka jawabannya sama, tidak suka. Mereka bilang, dan juga mungkin karena mereka belum butuh pada saat ini gitu. Mereka kan hanya tahu bahwa bahasa Inggris itu salah satu mata pelajaran mungkin di sekolah yang harus mereka lewati, harus mereka jalani selama proses belajar gitu. Atau salah satu mata kuliah yang harus mereka penuhi selama mereka berada di level universitas gitu. Nah, sebenarnya itu juga terjadi di prodi pendidikan bahasa Inggris itu sendiri. Bagaimana caranya kita itu sebenarnya harus memahami dulu kondisi dan situasi peserta didik kita. Di mana itu kan kita selalu analisa itu di awal pembelajaran gitu ya, Bu. Di pertemuan pertama selalu kita mencoba untuk mendekatkan diri gitu, mengenal situasi dan karakter setiap peserta didiknya begitu. Sehingga nanti ketika berjalannya proses pembelajaran, kita mengenal karakter mereka, kita mengenal minat mereka, sehingga kita bisa menetapkan atau memilih gitu kira-kira metode dan media pembelajaran seperti apa yang cocok dengan situasi mereka. Dan memang hasilnya gitu setelah saya analisa mulai dari saya pertama terjun yang tidak tahu apa-apa gitu kan, memang harusnya kita itu lebih banyak meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan kita sendiri sebelum kita mampu untuk menyampaikan atau berusaha untuk mencapai kompetensi dasar atau tujuan dari pembelajaran tersebut. Contohnya, kita ingin menyampaikan materi pada hari itu misalnya naratif teks, contohnya ya Bu. Kita harus bisa gitu memilih kira-kira metode, kira-kira media yang cocok untuk bisa membuat mereka aktif di dalam kelas itu yang mana. Sehingga mungkin saja nanti setiap pertemuan dari pertemuan naratif pada minggu ini, naratif pada minggu berikutnya, dan materi berikutnya itu tidak akan sama mengenai metode dan media yang kita gunakan gitu. Kita harus bisa memiliki wawasan yang banyak mengenai metode dan media sehingga kita bisa implementasikan dengan metode dan media yang berbeda pada setiap pembelajaran atau setiap pertemuannya begitu, sehingga mereka mungkin merasa oh ini sesuatu yang baru begitu, saya harus ikut di dalamnya gitu. Mereka akan termotivasi untuk terjun atau berinteraksi langsung bersama teman-temannya dengan metode atau media baru tersebut. Masalahnya itu karena siswa itu sangat terjebak dalam gawainya. Mereka hanya asik gitu untuk melihat beberapa hal yang mereka sukai begitu. Mereka itu hanya terarah pada satu hal karena kalau seandainya mereka dari awal itu sudah tertarik untuk membaca, maka nanti yang digawai mereka itu yang muncul hanya hal-hal yang positif mengarah ke baca. Begitu. Ibu bisa memberikan waktu mungkin 10 menit di akhir untuk sekedar bertanya atau berbicara secara luas lah gitu dengan siswa gitu. Apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh A dan si B, sehingga kan dengan berjalannya waktu kita bisa menemukan kira-kira solusi apa yang tepat untuk yang A dan B gitu. Selain daripada mungkin biasanya kita pada umumnya mendatangi siswa tersebut, membantunya secara pribadi gitu juga. Mungkin nanti bisa kita kasih solusi dengan mempasangkannya dengan teman-teman yang lebih aktif, atau mungkin nanti sewaktu collaborative learning-nya nanti juga ditentukan pasangan yang mungkin bisa membantu dia untuk lebih semangat lagi atau lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Begitu biasanya yang saya lakukan. Membiasakan
tingkat literasi siswa ini dalam membaca, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris, Bapak Ibu harus sering-sering dulu memberikan teks yang ringan. Teks yang ringan, pendek, dan sederhana. Jangan dulu memberikan hal-hal yang sulit dan panjang yang akan dilihat siswa saat siswa melihat pertama kali. Wah, ini aja panjang, kita nggak bisa loh pakai bahasa Inggris, masa dikasih teksnya panjang-panjang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari satu paragraf, jangan lupa dengan memberikan gambar. Ya, kita tidak bisa menuntut, apalagi zaman sekarang, kita tidak bisa memaksakan siswa itu untuk bisa berbahasa Inggris atau mereka suka dengan pelajaran bahasa Inggris, karena setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, itu salah satu tujuannya. Kita tidak memaksakan pelajaran kita dengan mereka, dengan siswa. Nah, bagaimana mereka bisa membiasakan literasi mereka? Pertama, ya Bapak Ibu harus ingat dulu bahasa Inggris untuk SMP itu sama dengan bahasa Inggris di TK loh, ya. Nah, itu. Jadi kita seimbang antara bahasa Inggris SMP sama dengan bahasa Inggris yang di TK. Nah, biasakan memberikan teks dengan yang ada gambar, kemudian jangan memberikan kosakatanya atau di dalam teks itu kosakatanya yang tidak berat, yang ringan-ringan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memberikan teks tersebut, alangkah bagusnya, dan itu saya sudah mencobanya sendiri juga. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan LCD projector di kelas, buka dulu YouTube cerita-cerita dongeng yang ada teksnya. Biasakan siswa dulu melihat dengan mendengar seperti itu. Nah, di bulan kedua mungkin baru Bapak Ibu bisa memberikan dengan teks, reading teks yang ringan-ringan dengan gambar. Nah, kemudian biasakan anak-anak itu, atau jika bagus pustaka sekolah jika ada dongeng-dongeng bahasa Inggris yang ringan-ringan, yang tipis-tipis itu yang 10.000, biasakan mereka untuk membaca tersebut di pustaka atau bisa meminjamkannya dibawa ke kelas. Mereka baca saja dulu. Nah, nanti setelah mereka baca, baru kita tanyakan, dari sekian siswa yang ada di dalam kelas, kira-kira siapa ya yang bisa, yang paham dengan teks yang kamu baca, buku yang kamu baca? Ingat, hanya paragraf yang ringan serta bergambar. Nah, menurut saya, jika itu dibiasakan dengan siswa, nanti di kelas 9, nah kita akan mudah memberikan teks-teks yang panjang, apalagi ada AKM di kelas 8 ya. Di kelas 8 memberikan teks-teks yang panjang seperti kayak recount, narrative teks ya, apalagi yang belajar yang ngajar di SMA, tentu teksnya akan 6-7 halaman seperti itu. Jadi jangan terlebih dahulu memberikan yang sulit kepada mereka. Kalau menurut saya, berikanlah dulu hal-hal yang ringan, yang mudah, sedang, baru yang lebih berat seperti itu. Jadi mereka akan merasa, wah ternyata bahasa Inggris tidak susah, asik loh membaca buku bahasa Inggris seperti itu. Ditingkatkan dulu motivasi mereka, dikenalkan dulu bahwa bahasa Inggris itu mereka harus butuh sebenarnya dalam kehidupan mereka. Itu yang dulu dipahami dulu dengan siswanya, baru kita nanti dengan senang memasukkan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan konten dalam bahasa Inggris. Seperti itu, Bu Nevi. Jadi kita sendiri dulu dari lingkungan yang paling dekat, itu menurut saya. Pertama, menurut saya, apakah pihak sekolah selalu berkomunikasi dengan orang tua? Contoh, apakah di saat melakukan suatu kegiatan, baik hal-hal kegiatan yang kecil, sederhana, atau yang besar, itu apakah melibatkan orang tua? Apakah pihak sekolah melibatkan orang tua? Nah, seperti itu. Kedua, minimal saat guru menjadi wali kelas, ya, minimal saat guru menjadi wali kelas. Nah, wali kelas ini harus yang pertama dulu atau komite. Minimal dia akan mengelola atau menjalin komunikasi yang intens dengan kelasnya sendiri, dengan 30 orang anak, 30 wali murid, ya, yang akan dikelola oleh wali kelas. Jika memiliki hubungan atau komunikasi yang sangat baik, menurut saya insya Allah kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua itu akan terjalin. Nah, jangan hanya komunikasi itu saat anaknya lagi ada masalah, terus anaknya yang mendapatkan apresiasi, kita tidak memanggil. Biasanya kebiasaan kita, ini kebiasaan ya Pak ya, yang saya bicarakan itu secara umum, wali kelas atau pihak sekolah hanya memanggil orang tua di saat siswanya mendapatkan masalah. Nah, kemudian berkomunikasi dengan orang tua di grup WhatsApp itu jika ada pengumuman, Bapak Ibu, besok anak-anak tidak sekolah, jadi
dilanjutkan di hari berikutnya karena ada kegiatan ini. Dan hanya sekedar memberikan pengumuman. Nah, alangkah baiknya jika wali kelas atau guru mata pelajaran juga memiliki nomor telepon orang tua siswa yang mereka ajar, juga memberikan perkembangan siswa tersebut. Itu secara kita pribadi dengan orang tua. Kalau secara umumnya pihak sekolah, kepala sekolah harus segera melibatkan orang tua. Selain dari mengadakan parenting, kemudian setiap kegiatan diadakan orang tua, diajak orang tua, kemudian dengan komite, dengan seperti itu, maka aset sekolah bisa dimaksimalkan. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak. IT dan bersahabat dengan IT artinya dia mampu menerapkan pelajarannya itu melalui penerapan melalui pertama sekali yaitu rata-rata saya lihat masih ada guru-guru kita yang keluaran artinya bahasa kata itu ya tahun-tahunnya itu ya tahun kelahirannya itu yang umur-umur 50 ke atas itu ini agak sedikit kikuk dia tentang itu satu. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan sekolah dalam persiapan IT. Artinya kepala sekolah pelan-pelan kalau kami di Aceh Jaya tingkat jumlah siswanya itu SMA 6 itu adalah merupakan peringkat pertama memang di Aceh Jaya jumlah siswanya tapi masih 300. Jadi maksud saya dengan jumlah siswa yang terbatas itu sumber dana bosnya itu sangat sedikit yang sehingga kepala sekolah agak susah menyiapkan perangkat IT-nya itu secara artinya dia harus secara bertahap menyiapkan perangkat IT-nya itu. Nyaman lah Bu. Benar. Kalau dengan nyaman itu artinya kita memang harus lebih capek, lebih kreatif. Mungkin yang selama ini kita nyaman karena siswa kita mungkin tidak ada apa namanya kurang kritis ya Bu. Ya kritis ya. Yeah. Ada karena malah senang, ada kebanyakan siswa itu malah senang kalau gurunya nggak masuk. Mungkin ya Bu ya kalau kalau guru nggak masuk, iya alhamdulillah nggak masuk ibu rapat ya senang aja. Kalau bisa malah kita yang mencari gimana siswa kita tuh malah kangen loh belajar sama ibunya gitu. Makanya saya Bu kalau saya contohkan saya sendiri ya Bu, saya ngajar di semester 5 misalnya tuh mereka udah mau praktik micro teaching besok. Saya nggak pernah lagi kuliah ngajar sekarang pakai makalah. Mungkin kalau dosen-dosen masih pakai makalah, saya nggak mau pakai makalah. HOTS ini Pak, materi pembelajaran berbasis HOTS dan soal-soal HOTS. Sebenarnya kan ini dari 2013 kan Pak, dan sekarang nyambung ke kurikulum Merdeka karena lebih membuat anak itu lebih berpikir kreatif dan kritis gitu. Jadi bukan cuma mengingat, mengerti, tapi ke mengevaluasi dan mencipta. Tapi fakta di lapangan kan banyak guru-guru yang tidak menggunakan materi pembelajaran HOTS dan soal-soal HOTS. Itu menurut Bapak bagaimana ya Pak? Itu ya sebenarnya sama masalahnya. Soal-soal hot, materi-materi yang hot itu kan itu pertama seorang guru memang harus benar-benar menguasai materi secara keseluruhan, baik itu masalah materi yang secara pokok atau konten-konten yang berhubungan dengan kompetensi yang harus dia kuasai. Kalau seorang guru tidak menguasai secara utuh konsep ataupun konten kompetensi yang harus dikuasai, maka ya untuk menciptakan atau membuat pembelajaran ataupun membuat soal-soal yang sifatnya hot itu ya agak kesulitan. Yang pertama, yang kedua seorang siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang seperti itu juga mereka juga harus punya penalaran dan inteligensi yang cukup. Kalau hanya sekedar biasa-biasa, saya mungkin itu kurang maksimal juga. Karena kita jujur sebenarnya kan anak kita ini tidak dilatih untuk mengerjakan soal-soal yang seperti itu sejak mungkin dari SD, SMP sudah terlatih dengan gaya yang biasa dan itu terlalu santai. Sehingga supaya mereka berpikir kreatif, inovatif, punya
imajinasi yang bagus itu butuh latihan yang memang betul-betul butuh latihan yang memang serius gitu. Jadi kalau sekarang dia sudah duduk di SMA kemudian dilakukan dengan cara hot dalam misalnya menyelesaikan soal-soal atau mungkin dalam pembelajaran, itu mungkin mereka kewalahan sehingga gurunya pun karena tidak terbiasa, ya hampir-hampir sama masalahnya begitu. Teknologi itu tergantung kepada gurunya juga, karena kebanyakan guru sekarang ini masih banyak kurang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga seorang guru walaupun sudah diberitahu menggunakan strategi apa, metode yang mana untuk menyampaikan materi, tapi mereka terkadang malas untuk mempersiapkan diri, sehingga apa yang harusnya pembelajaran itu berlangsung efektif, efisien, sehingga tidak bermakna gitu kan. Karena apa? Karena strategi yang digunakan sama untuk semua materi sama, sementara sebenarnya setiap materi itu punya strategi yang berbeda, cara penyampaian yang berbeda. Kemudian juga itu tergantung dari anak tadi ada masalah gaya belajar anak, bagaimana dia bisa menyerap informasi dengan cara yang seperti apa, dengan cara yang apa itu berbeda-beda. Model-model pembelajaran, kalau sekarang kan banyak model-model pembelajaran yang dituntut, apalagi kurikulum merdeka sekarang, terutama yang PJBL, PBL, ada menghasilkan produk, intinya tuh anaknya mau eksplorasi, mengobservasi gitu ya Bu ya. Tapi kan di lapangan itu banyak sekali kendala-kendala, jadi guru ini kurang optimal untuk memanfaatkan atau mengeksplor dirinya untuk menerapkan model-model kayak gitu. Bagaimana menurut pendapat Ibu, Bu? Model-model begini nih yang sesuatu yang baru ya. Kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang baru, itu akan hal pertama itu akan ada shock. Loh, dulunya begini kok. Loh, dulunya begini kok. Nah, ini disarankan bagi tenaga pendidik untuk lebih membuka diri bahwa nggak ada yang satu model yang baik di masa lalu belum bisa tentu baik di saat sekarang ini, karena eranya ini udah 5.0 ya, udah sekarang 5.0. Jadi membuka dirilah dengan hal-hal baru, jangan terlalu nyaman di zona yang sekarang. Jadi ya banyak referensi lagi, karena satu model baik di kelompok belajar yang ini belum tentu baik di kelompok belajar yang satu lagi. Jadi ya trial and error juga. Begitu Ibu Nevi. Lebih ke explore SDM gurunya lah ya Bu, berarti. Iya. Siswa yang lebih ke sebagai student center, mereka harus lebih eksplorasi, analisis, dan ada create gitu. Tapi kan di lapangan tuh banyak kendalanya tuh guru tuh udah, ini tuh udah susah nih, nggak bisa nih, guru tuh kayaknya anak ini nggak mampu nih, banyak yang nggak ngerti gitu. Bagaimana cara mengatasi ini Bu? Terima kasih. Jadi kalau misalnya sebagai tenaga pendidik sudah pesimis, gimana hasilnya bisa bagus? Jadi kalau kita mau menanamkan mindset English is easy, terus nanti gurunya bilang ini udah susah, itu jadi susah. Jadi guru harus gimana pola pikir yang begitu itu yang sudah lama begitu tuh, ini nggak bisa, tolonglah diubah. Kayak ilmu pengetahuan sudah berkembang, teknologi berkembang, di mana juga materi ajar juga jauh sangat berkembang. Jadi lebih membuka diri, hadiri kalau misalnya tidak bisa menghadiri seminar, webinar, dialog-dialog interaktif juga ikut bergabung. Jadi itu bisa lebih meningkatkan ilmu kita. Begitu Ibu Nevi. Baratnya sebelum mengeksplor siswa, kita dulu nih mengeksplor diri kita. Betul. Berarti kalau ingin muridnya hots, kita tuh bisa nggak kita hots dulu? Kalau gurunya udah nggak yakin, menurut Ibu kan gimana anaknya? Betul, ya, betul. Terima kasih banyak Bu buat penjelasannya. Sama-sama Bu Nevi, sama-sama.